Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Fatana Nur Yakin. Saya dari SDN Kendang Sari 2 277 Surabaya. Saya akan menceritakan sebuah dongeng cerita rakyat yang berjudul Sura dan Baya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya ganas dan menyeramkan. Buaya itu bernama Baya. Ia sangat ditakuti semua binatang di hutan. Dan sungai yang mendiami Baya itu bermuara pada lautan yang luas. Di lautan itu tinggallah seekor ikan hiu ganas dan menyeramkan. Nama ikan hiu itu adalah Sura. Dia sangat pandai berburu ikan sehingga membuat takut para hewan binatang. Suatu hari, Sura merasa bosan karena setiap hari ia hanya memakan ikan di lautannya saja. Ia penasaran, lalu dia mencoba berenang-berenang. Ia penasaran dengan sungai yang bermuara pada lautnya itu. Suatu hari, dia jalan-jalan dan berenang-berenang di tepian sungai itu, lalu melihat seekor anak kijang sedang meminum air sungai. Ia sontak gembira hatinya. Lalu ia menangkap anak kijang itu dan langsung menyantapnya. Kijang itu lalu dibawa ke hutan agar untuk dimakannya. Semakin hari, Baya menjadi curiga karena mangsanya berkurang. Lalu Baya pun menyelidiki sebabnya. Saat Baya melihat Sura yang sedang menangkap seekor anak monyet, Sura menjadi marah. Sura marah sekali. Lalu Sura berbilang kepadanya, Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu merebut jatah makanku di hutan ini. Enak saja, terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan daerah bebas, bukan daerah kekuasaanmu. Akhirnya perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung, saling menggigit dan memukul. Karena dua-duanya sama-sama kuat, jadi tak ada yang kalah. Pertarungan ini berlangsung berhari lamanya. Akhirnya kedua binatang itu pun lelah. Sura, kita sudahi saja pertempuran kita kali ini. Aku sudah lelah. Aku juga lah ya. Sebaiknya kita sudahi saja pertempuran kita hari ini. Ya sudah, bagaimana kalau kita perbatasi saja perburuan kita? Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai melanggarnya, Sura. Jika kau melanggarnya, kau akan tahu sendiri akibatnya. Akhirnya pun Sura kembali ke lautannya. Berbulan-bulan kemudian, hutan pun menjadi tenang dan damai. Tak ada perkelahian antara dua binatang, Sura dan Baya. Tetapi Sura merasa gelisah karena ia rindu memakan daging seperti dulu lagi. Ikan-ikan yang melimpah di lautnya tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Lalu ia nekat untuk mendekati di muara dan mencari mangsa di muara. Tetapi sayangnya tak ada mangsa sedikit pun yang mendekati di muara itu. Lalu Sura pun kembali ke lautnya. Dan keesokan harinya Sura kembali berenang di muara itu dan mencari mangsa. Tapi tak ada mangsa juga. Lalu dia nekat untuk memasuki hutan tersebut. Kalau aku mencari mangsa di hutan, pasti Baya tidak akan melihat. Kan Baya tinggal di dalam sana, ujar Sura yang ngomong itu. Lalu Sura pun mendekati hutan dan tak ada mangsa. Lalu Sura pun kembali lagi. Baya mempunyai ide. Baya
Buaya pun melukai kaki kijang itu dan bersembunyi. Buaya yang berenang-renang di tepian sungai itu pun gembira sangat karena kijang itu gemuk. Hehehe, wah beruntungnya aku hari ini dapat makan kijang. Tak lama kemudian Sura pun menyantap kijang tersebut dan mau dibawa ke lautan. Sura pun tak lama kemudian langsung menghadangnya. Hei Sura, memang bandar tak tahu malu kau. Kembalikan kijang itu. Aku tadi memangsa untuk menjebakmu saja. Kembalikan. Hah? Tidak maulah, karena aku sudah mendapatkannya. Jadi aku berhak untuk memakan. Karena tak ada yang mengalah, akhirnya pun pertempuran kali ini terjadi lagi. Pertempuran kali ini semakin dahsyat dan seru. Keduanya saling kuat. Lalu buaya pun mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya. Selanjutnya pangkal ekornya buaya pun terpaksa membengkok ke kiri karena buaya tidak terima. Lalu dia gigit ekor si Sura karena hampir terputus. Pertarungan lalu pun Sura pun kembali ke lautannya dan buaya lega sekali karena dapat mempertahankan daerah kekuasaannya. Pertarungan antara ikan hiu Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati. Masyarakat Surabaya selalu mengkait-kaitkan dengan cerita ini. Moral dari cerita ini, kita harus menepati janji yang telah kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.